Hakikat perkembangan. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai meninggal. B. Hakikat perkembangan. Pada dasarnya, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Kak Tono, perkembangan merupakan perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Yang kedua, menurut Yusuf, perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. 1. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan ukuran volume ataupun tinggi badan. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda pula. 3. Kematangan. Kematangan yang sering juga disebut sebagai kedewasaan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Yang keempat yaitu perubahan. Perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi dapat didefinisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan tidak hanya pada keadaan saja, tetapi juga bisa berupa perubahan pola pikir dan perilaku suatu masyarakat atau individu. Secara garis besar, perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, perubahan dalam ukuran besarnya, perubahan dalam proporsinya, hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama, timbulnya atau lahirnya bentuk-bentuk atau ciri-ciri baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dari keturunan orang tuanya maupun karena ditakdirkan demikian. Kedua, aliran empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi, merupakan gabungan dari aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan manusia. Contoh aliran nativisme, bila sang ayah tidak pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak pintar. Contoh aliran empirisme, teori a posteriori, yang menyatakan bahwa semua kebenaran dalam pengetahuan adalah kebenaran a posteriori, yakni kebenaran yang didapatkan lewat observasi atau pengamatan. Contoh aliran konvergensi, anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap, dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang di sekelilingnya. Ia mendengar dan meniru kata-kata yang diucapkan kepadanya. Prinsip perkembangan. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang menarik. Prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut.
1. Perkembangan tidak terbatas pada perubahan secara fisik, namun mencangkup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. 2. Perkembangan selalu menjadi proses diferensiasi dan integrasi. 3. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang bersifat umum menuju khusus. 4. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. 5. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya tersendiri. 6. Di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. 7. Setiap individu, seperti halnya organisme lainnya, memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. 8. Dalam perkembangan terhadap masa peka, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani atau rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik atau kontinu. 9. Perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungannya. Selain apa yang dijelaskan di atas, terdapat pula beberapa konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi antara maju dan menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi baik telah mendahului ataupun perubahan yang akan mengikutinya. Kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil dari kematangan dan belajar.